Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Artinya orang yang menunjukkan akan manusia atas berbuat kebajikan itu, yaitu seperti orang yang berbuat kebajikan. Artinya orang yang memberikan petunjuk, menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, sama kedudukan pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Nah, itu baru mengasih petunjuk, kasih jalan untuk berbuat baik kepada orang lain, pahalanya dapat kafa'ilihi, sama. Bahkan bisa aja lebih lagi, yang memberikan petunjuk tadi diberikan keistimewaan oleh Allah, karena dia yang memberikan petunjuk jalan kebaikan lalu orang mengikutinya, artinya dari dialah dapat kebaikan itu. Makanya Allah memberikan pahala ganjarannya sama dengan orang yang berbuat. Yakni dapat pahala oleh orang yang menunjukkan akan kebajikan itu, yaitu seperti pahala orang yang berbuat juga. Dan lagi sabda Nabi SAW, ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafauka? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Ini lagi sabda Rasulullah, segala khalifahku itu dapat rahmat Allah, maka sembah sahabat. Ya, ini sahabat berucap, siapa khalifahmu itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun bersabda, khalifahku itu yaitu mereka yang menghidupkan akan jalan agamaku dan mengajar ia akan hambaku. Nah, jadi yang disebut khalifahnya Allah, orang-orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, berarti dia nantinya bersama aku di dalam sorga. Nah, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia itu orang yang mencintaiku, kata Nabi. Siapa yang cinta kepadaku, dia berhak nantinya berada di dalam sorga bersama aku. Nah, namun perlu kita teliti, kita koreksi, siapa sebenarnya orang yang menghidupkan sunnah. Itu masing-masing kita dalam diri kita mengoreksi, apakah kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi atau tidak. Tidak bisa dengan hanya pengakuan, aku menghidupkan sunnah, aku mencintai Nabi atau mencintai Allah. Tidak bisa dengan hanya pengakuan. Kalau pengakuan, semua orang bisa mengaku. Bujur kata, pengakuan tinggal pengakuan, tapi pekerjaan apakah sesuai dengan pengakuannya. Nah, jadi yang disebut sunnah Nabi, menghidupkan sunnahnya, bagaimana? Apakah terbukti dengan sunnah yang dijalankannya dengan sebenarnya, man ahya sunnati tadi itu. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi tentu ada bukti
yang diperbuat dan dijalankannya dengan sunnah Nabi itu, bukan hanya dengan pengakuan aja. Kalau mengaku tadi mudah aja, macam anak muda, muda-mudi dengan pengakuan. Seorang laki-laki mengatakan dengan seorang perempuan, I love you, aku cinta padamu. Biniannya langsungkah percaya atau tidak? Atau langsung menjawab I love you too, aku cinta juga padamu. Bongol tuh binian tuh. Punya langsung percaya, pasti dia minta bukti. Apa buktinya engkau cinta padaku? Nah, begitulah orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, mesti ada buktinya. Nah, Nabi tadi menyebut, siapa yang menghidupkan sunnahku dia sungguh cinta kepadaku, siapa yang cinta kepadaku dia bersama aku dalam surga. Apakah semudah itu masuk surga dengan hanya ucapan cinta? Tidak, tapi perlu pembuktian. Apa buktinya? Di dalam kitab Durratun Nasihin disebut wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatihi saniyah wa iktharus salati alaihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ini dalam kitab Durratun Nasihin disebut tanda-tanda cinta, alamatul hubbi, tandanya itu orang mencintai. Al-ita'ah, mentaati, menuruti, fi sunnatihi saniyah, pada sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Sunnah Nabi ada aqwaluhu, ada af'aluhu, ada iqraruhu. Nah, jadi ada ucapan-ucapan Nabi, ada perbuatan-perbuatan Nabi, ada iqrarnya Nabi. Jadi semua apa yang diucapkan oleh Nabi melalui hadis-hadis Rasulullah, mereka yang belajar, mendengar, mengetahuinya, mereka mengikutinya itu hadis. Mereka menjalankan itu hadis. Baik itu perintah maupun larangan dari hadis, mereka jaga dan perhatikan. Nah, itu namanya ita'ah. Namanya dia mencintai kepada Nabi. Semua yang diucapkan Nabi dalam ucapan, semua yang diperbuat Nabi dalam perbuatan, diikutinya itu perbuatan Nabi. Nah, ini yang disebut sunnah. Dari aqwal, ucapan, dari af'al, perbuatan, kemudian iqrar. Iqrar ini sesuatu yang kalau sahabat-sahabat Rasulullah berbuat, Nabi berdiam, menyuruh tidak, melarang tidak. Itu menjadi iqrarun Nabi. Artinya kalau Nabi diam, tidak melarang, tidak menyuruh, perbuatan itu diperbolehkan. Kalau seandainya perbuatan sahabat dilarang oleh Nabi, Nabi tegas melarangnya. Nah, jadi iqrar sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah, pekerjaan sahabat, tapi Rasulullah berdiam. Itu iqrarnya, ketetapan Rasulullah. Nah, jadi al-ita'ah itu alamatul hub. Nah, sama juga kan dengan kita, sesama kita mencintai lalu minta bukti apakah mengikuti perintahnya atau menjauhi larangannya. Meumpati kada. Namunnya kada nurut, kada ikut, berarti tidak cinta, hanya palsu. Nah, jadi di akhir-akhir hati-hati dengan cinta palsu. Orang yang cinta kepada Allah pun palsu ada, cinta kepada Rasulullah pun palsu ada. Ucapannya aja mencintai, tapi pekerjaan tidak.
Nah, jadi kalau nurut, Allah Ta'ala menyuruh salat, menyuruh sembahyang, menyuruh puasa, menyuruh zakat, menyuruh haji, tapi mereka tidak mengerjakannya. Nah, berarti cintanya palsu. Berarti tanda tadi tidak dilaksanakannya. Alamatul hubbi al-ita'ah, mentaati, menuruti. Nah, sekarang kita lihat, kalau di zaman sahabat Rasulullah SAW, semua apa yang disampaikan Nabi dalam hadis beliau, sahabat selalu mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Mereka mendengar hadis Nabi, mereka mendengar suruhan Nabi, mereka mendengar larangan Nabi, mereka mengucapkan sami'na. Ujungnya wa ata'na, kami taat. Jadi apa yang diperintah dia perbuat, apa yang dilarang dia tinggal. Itu para sahabat. Nah, setelah sahabat, tabi'in, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang paling baik. 3 generasi yang paling baik. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman di zaman aku, di masa aku. Berarti Nabi dengan sahabat. Masa aku dan sahabat-sahabatku itu yang paling baik masa. Setelah itu Nabi berucap, thumma alladhina yalunahum. Kemudian masa berikutnya. Nah, masa berikutnya setelah Nabi dan sahabat tiada, yaitu masa tabi'in. Setelah itu Nabi berucap lagi, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa berikutnya lagi, yaitu masa tabi'ut tabi'in. 3 generasi inilah generasi yang paling cemerlang, yang indah di dalam melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah diam. Nah, generasi seterusnya setelah tabi'ut tabi'in, tabi sampai ke kita sekarang ini berapa tabi'? 14 abad yang lalu, 1446 Hijriah sekarang ini. Berarti 14 abad. Kalau 1 abad 1 generasi, berarti sudah 14 generasi. Wajar kita melihat keadaan umat sekarang ini menurun himmah dan kemauannya dalam melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita merasakan sendiri di daerah kita, di negara kita, wallahu alam di negara jiran kita. Ini kita tidak membicarakan negara orang lain, tapi negara kita. Bagaimana keadaannya? Kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang tahu bagaimana perubahan-perubahan keadaan zaman sekarang ini. Artinya bukan bertambah baik dalam segi keagamaan, tapi terus menurun seperti mana yang disebut Rasulullah, nang khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Itu menurun dengan wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang alim. Tentunya berkurang pepada nasihat daripada ulama-ulama sepuh kita, satu persatu diambil. Ini kita rasakan tuh krisis ulama. Nah, sehingga masyarakat terpengaruh dengan dunia dan keadaan. Banyak yang menyimpang daripada syariat yang sebenarnya. Banyak yang hilang daripada mahabbah dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dengan pengaruh dunianya. Inilah yang kita rasakan. Seperti mana sekarang kita rasakan pengaruh anak-anak muda sekarang yang terlalu banyak berbuat menyimpang daripada syariat, melalaikan sholat, meninggalkan puasa. Nah, itu pengaruh dengan minuman keras, khamar, apalagi yang terakhir ini sudah sering kita sebut pengaruh kecubung. Nah, pengaruh kecubung. Buah nangka, buah kuini diparamnya di dalam lumbung. Tidak menyangka budak-budak wayah ini banyak yang mengkonsumsi kecubung.
budak-budak sekarang ya, konsumsi kecubung, buah kecubung, ada racunnya itu buah kecubung. Kalau dimakan teler, mabuk, bahkan membawa kematian. Nah, artinya jangan sekali-kali kita menyentuhnya barang haram tadi itu. Nah, kalau jiran tetangga kita sebelah negara Malaysia itu sebut yang mabuk-mabuk ini apa, dadah, seperti dadah itu sabuk, juga ada itu dadah disebut di sana. Nah, itu juga mabuk, teler bila diminum. Nah, jadi adakah dalam diri kita mahabbah dan cinta kepada Allah yang sebenarnya alamatul hubbi al-ita'ah, taat tadi. Itu kita rasakan dalam diri masing-masing lah. Kita tidak dapat menilai orang lain, tapi kita disuruh menilai diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang taat kepada Allah, bakti kepada Rasulnya, ataukah tidak? Itu kita yang merasakan. Di dalam sholat saja, waktu masuk sholat, apakah kita sudah sebelumnya bersiap-siap untuk sholat atau tidak? Mendengar azan, apakah ada tersentuh hati kita untuk melaksanakan sholat atau tidak? Nah, itu diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita sibuk dengan usaha, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan itu dan ini. Masalah kesibukan ini sebenarnya kalau kita mau, kita yang mengatur sibuk, bukan sibuk yang mengatur kita. Waktu kita yang mengatur, bukan kita yang diatur waktu. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang tajam. Illam taqta'hu, jika kalian tidak dapat mengendalikan itu waktu, qata'aka, dia akan memutus engkau. Bagaikan pedang. Kalau kita tidak dapat mengendalikan ini pedang, akan memutus leher kita itu pedang. Ini bahayanya orang yang melewatkan waktu, 1 detik pun waktu sangat berharga. Al-waqtu kas-sayf, waktu seperti pedang tajam. Illam taqta'hu, jika kalian tidak dapat mengendalikan itu pedang, yang bagaikan waktu, qata'aka, dia akan membunuh engkau. Dia akan menebas lehermu. Berarti kalau kita tertinggal hanya 1 waktu, tidak akan dapat kembali lagi itu waktu. Hari ini tertinggal 1 hari, tidak kembali lagi besok. Besok lain lagi. Mungkin sama waktu kembali nanti 1 minggu, hari ini hari Sabtu, malam Sabtu. Besok sudah Minggu. Besoknya lagi Ahad. Besoknya lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kembali lagi Sabtu, tapi lain lagi. Minggunya tuh beda udah. Sabtu seminggu yang akan datang. Kemudian bulan berlewat, beda lagi bulannya. Muharram sekarang sebentar lagi akan keluar Safar. Mungkin ketemu lagi Muharram tahun depan. Tapi tahunnya sudah beda. 1446 sekarang, Muharram akan datang 1447. Nah, berarti waktu itu tidak bisa kembali. Terus berputar, akhirnya habis ajalnya. Kalau sudah ditentukan oleh Allah ajalnya, tidak akan dapat dimajukan dan dimundurkan walaupun 1 saat. Ini kalau orang yang mengerti dan faham dengan perputaran waktu, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak akan santai, rileks dalam kehidupannya, tapi dia akan ijtihad, giat, mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan, mengisi waktunya dengan belajar ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya.
Alamatul hubbi al-ita'ah, taat. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah tandanya wa iktsarus salati alaihi, memperbanyak salawat ke atasnya. Iktsarus salah alaihi, memperbanyak salawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekurang-kurangnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari satu malam mi'atu marrah, 100 kali itu paling kurang. Itu paling sedikit sudah. Sehari satu malam. Kadang-kala langsung ada keringanan, habis sholat 20 kali. 5 kali sholat 20 kali 5 100. Nah, itu ringan, tidak terlalu berat. Assalamualaikum, assalamualaikum 20 kali, 5 sholat 100, kan mudah. Nah, munkawa duduk langsung 100 kali dalam sehari, nah selesai dah 100 kali. Itu paling minim. Jangan kurang daripada 100 bersalawat kepada Nabi. Salawat apapun pilih, hendak nang panjang, hendak nang handap. Paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah disuruh menambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Atau salawatnya Nabi Adam sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu. Itu yang pendek. Yang panjang banyak salawat-salawat, tergantung orangnya yang memilih sanggup atau tidaknya. Nah itu minim dari 100 lah. Anak lebih bagus juga, 1000 misalnya sehari. Wah luar biasa itu. Itu tanda bukti iktsarus shalah, tanda bukti cintanya kepada Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi jarsidin. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Aktsara min dzikrihi, dia banyak sebut tuh. Orang yang cinta kepada sesuatu dia banyak sebut. Cinta kepada bunga, kembang, tuh tumbuhan harum-harum tuh kan kembang, bunga yang dia tanam. Kalau dia cinta dengan bunga ini, tiap hari dia akan datang. Bapak menjaganya, memeliharanya, membersihkan rumput-rumput yang mengganggunya. Pagi sore disiramnya. Dia selalu ingat. Dia selalu kenang ini bunga, dia selalu sebut bunga ini. Orang yang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Ada lagi, siapa yang cinta sesuatu dia menjadi hambanya. Ya tadi bunga ini jadi hamba bunga, akun aja, menyirami pagi sore, membersihkan rumput-rumput tiganya yang mengganggunya. Karena apa? Karena cintanya dengan bunga. Cinta dengan Allah, dia banyak zikir kepada Allah, sebut nama Allah. Aktsara min dzikrihi, zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah. Cinta lawan Nabi, banyak dia sebut nama Nabi dengan salawat. Nah begitu juga seseorang yang jatuh cinta kepada seseorang, dia pasti banyak nyebut ngarannya tuh, namanya disebut terus tuh. Padahal mendengar orang menyebut nama aja, pas namanya sama dengan nama kekasihnya, langsung cagat tuh telinganya. Siapa tadi bang? Ulangi bang Jat. Nah, padahal orang menyebut nama orang lain sama kebetulan nama yang dia cintai, langsung tersentuh hatinya. Nah, itu ada cinta di hatinya. Apalagi nama tadi jadikannya wiritan. Pacarnya namanya Fatimah, diulahnya wiritan 100 kali menyebut Fatimah, Fatimah, Fatimah. Digantinya subhanallah dengan Fatimah. Orang subhanallah habis sembahyang 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, digantinya
Fatimah 33 kali. Pacarnya 2, nang kedua Zainab 33 kali. Nang ketiga Ruqayyah. Bingung orang. Apa ini zikir berubah nih? Tahu-taunya orang yang dia cintai ada 3 orang tadi ini. Betul kata cintanya nih. Palsu. 3 dicintainya. Datang kepada Fatimah, I love you Fatimah. Datang kepada Zainab, I love you Fatimah. Zainab. Ruqayyah, I love you Ruqayyah. Ini dusta. Didustainya orang. PHP-nya orang. Di PHP, pemberi harapan palsu. Inilah manusia dengan mudah mengucapkan keluar kata-kata dan kalimat gombalnya. Maka dari itu perempuan-perempuan jangan mudah digombal oleh kaum lelaki. Karena itu berbahaya. Sudah sering ulun sampaikan itu. Buaya timbul disangka mati. Ikan kakap di dalam peti. Jangan percaya cakap lelaki, karena lain di mulut, lain di hati. Banyak gombal dustainya. Itu laki-laki yang hidung belang juga. Hidung belang, liur baung. Tapi laki-laki yang mengaji, menuntut ilmu, di majelis duduk, dia tidak akan berani berucap yang lain di mulut, lain di hati. Karena itu sifat munafik. Sifat orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati, tidak sama. Yang diucapkan dengan perbuatan beda. Ini. Jadi berhati-hatilah kita dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Jaga apakah yang disebut oleh Nabi SAW ini. Siapa khulafai ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafauka alladzina yuhyuna sunnati. Ini orang-orang yang mereka menghidupkan sunnahku setelah dapat sunnahnya, wa yu'allimunaha ibadallah. Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi, mereka mengajarkannya pula kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ini orang yang termasuk khairun nas. Mereka sebaik-baik manusia. Kenapa bisa menjadi orang baik? Karena dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dia dapat ilmu, diajarkan kepada orang lain. Dia dapat melaksanakan sunnah Nabi, dia sampaikan lagi kepada masyarakat yang lain. Ini yang disebut Nabi dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, paling banyak bermanfaat buat manusia lain. Nah, jadilah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain, menghibur hati orang yang susah, menghibur hati orang yang sedih. Manfaatnya besar. Dalam segi apapun. Pekerjaan, perbuatan kita. Apakah kita sebagai orang yang berada dengan harta, kita menyenangkan orang? Apakah dengan ilmu kita menyenangkan hati orang dengan ilmu kita? Apakah dengan tenaga kekuatan kita, kita menolong orang yang lemah? Tenaga tidak ada, ilmu tidak ada, harta tidak ada. Ada apa lagi? Masih bisa bermanfaat buat orang lain, mendoakan orang lain. Habis sholat kita berdoa bukan untuk sendiri dan keluarga, tapi buat orang lain pun, sesama muslim kita doakan. Doa pengampunan, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, alhamdulillah kita melaksanakan di tempat kita, di daerah kita ini, tiap habis sholat ada doa untuk orang mukmin, istighfar untuk orang mukmin. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, yang kita baca tiap habis salat 11 kali istighfar.
astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Itu sudah termasuk doa untuk kita, doa keluarga dan orang-orang mukmin lainnya. Nah, itu menjadi wiritan, menjadi amaliyah kita ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan, imam-imam kita di sini melaksanakan istighfar 11 kali, kemudian ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini sangat besar faedah dan manfaatnya. Kalau setiap waktu kita berbuat seperti itu, Allah tidak mungkin tidak mengabulkan ucapan-ucapan kita. Kerendahan hati kita memohon setiap saat husnul khatimah, Allah akan berikan. Dalam akhir hayat kita nantinya akan mendapat husnul khatimah dan akan mendapat pengampunan, karena setiap kali kita berbuat sesuatu yang salah dalam sholat, habis sholat kita istighfar meminta ampun. Nah, tapi ini orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah akan dapat berbuat ini. Tapi orang yang tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk, banyak di antara kita, banyak di antara saudara kita, banyak di antara orang muslim. Kenapa? Tidak berbuat seperti ini. Habis salam, assalamualaikum, lari sudah terbang. Tidak berwirid, subhanallah, subhanallah aja kada. Apalagi nak baca istighfar 11 kali tadi. Apalagi nak baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Banyak orang yang tidak dapat mengamalkan, belum dapat hidayah. Jangankan yang setiap waktu 5 waktu dibaca wiritan, yang 1 minggu 1 kali itu hari Jumat. Banyak kada di antara saudara kita nang habis assalamualaikum, assalamualaikum terbang. Terbang kan? Buka. Itu nang ketujuh duduk di luar, di halaman. Assalamualaikum. Wah, hamburan dah. Ada lagi wiritan nang 77 tuh, ada lagi Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul al-falaq 7 kali, Qul a'udzu binnas 7 kali. Itu semua manfaatnya buat kita, kembali buat kita, bukan buat orang lain. Nah, jadi seminggu sekali jadinya kada mengerjakan, apalagi nang rutin. Nah, itu menjadi kebiasaan, padahal sangat rugi. Sangat rugi. Nah, jadi masjid kita kadang sudah besar, kadang masih kosong di tengah Jumat. Kalau sudah qomat, berdiri, maju kosong di tengah. Di luar banyak. Jangannya masuk, cukup. Tapi kenapa kada mau masuk? Karena hendak bahancap. Hendak cepat, assalamualaikum, buka tadi itu. Mau di dalam mengalihkan amaran jahurang. Nah, ini. Padahalnya kada tahu hikmahnya. Hikmah besar atau di sebalik wiritan itu, manfaat kembali kepada diri kita masing-masing. Oh, kalau kita ceritakan tentang wirid mewirid ini panjang. Hikmah kembali kepada diri kita. Nah, jadi sangat disayangkan. Ada kesempatan artinya untuk beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Apalagi di dalam nyaman, sudah berkipas kelilingan, kalau di muka ba'asi, dingin. Mun di luar sembahyang Jumat, panas. Munnya hujan, kehujanan. Pas waktu Allahu Akbar sudah takbir, ndarau hujan, kemana buka? Paksa merasakan. Imamnya kadang-kadang kada mendengar bang dalam ini hujan tuh, luas kenalnya tapi kadang-kadang ndarau. Macam biasa imam membaca ayat panjang, makanya tahu hujan tuh bisa menghadapi ke ayat. Nah, tapi ada juga imam nang dendam tadi, lakas sejarah biar jadinya hujan di situ. Lakas sejarahnya hujan, tiwas dah kada mau masuk, dipanjangi malahan ayat. Sujud dilawasi sujud, nang biasa subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali dibaca imam 11. Di halaman air sudah tinggi, naik, banyu udah, sujud 11 kali, baburinik. Jadi imam lakas sejarah, kan? Lagi seorang di luar. Nah, inilah kadang-kadang kita kadang mau menyadari itu nang kakak itu.
Tapi ada aja yang memprotes lawan nazir masjid, lawan apa ini anggota masjidnya kan? Gitu, anggota masjid ada masukan protes. Jakapang tukarakan payung di luar dah. Anak minta payung nih. Payung cam di Madinah tuh jadi Mekah aja payung nang otomatis tuh berbuka. Itu kalinya murahannya bang sebiji 3 miliar sebiji. 2 biji aja habis masjid. Anak minta payungnya kan di situ jar. Tapi untung ada jalan menjawab pakan pulang tuh. Ya kepintaran jadi minta payungi masjid kosong aja di dalam jar. Sorong juga nang ada akun masuk aja bapak karena panas di luar aja. Makinnya karena mau dipayungi di situ pada-padanya anak nang di dalam bisa keluar. Anak marasai payung ya payung Madinah. Kosong masjid jadinya kena. Jadi belum sampai ke sana lagi kepentingannya. Dana kita masjid ini masih diperlukan untuk rehab, perbaikan. Ini sedang memperbaiki keramik luar lah. Keramik luar itu diganti dengan granit. Nah di granit sudah tuh hampir selesai dah tuh. Karena dikit lagi selesai itu. Asalnya licin, yang kasat supaya kada telingsir karena banyak orang yang telingsir kalau hujan. Nah sekarang ini sudah ada lagi itu udah biar bebanyu kada kawal lagi. Paling karena nang sarikan. Karena kan halusan tuh, ini bilanya hujan, himung, kenapa? Bedusuran ya di situ. Malah diambilnya sabun deterjen tuh dibuatnya tuh dusur. Sekarang biar pakai deterjen sandat kada kawainya. Nah, itu kan anakan jangan sarik. Biar aja bukan anakan sarik. Ya sariknya ampe sembahyang Jumat sini. Oh, mbak ampikan juga rentak Jumat. 2 kali udah panitia mau makan jangan ampikan masih ada lagi sikung 2 nang pinamuol nang pinatuol tuh anak saya pakah asam janar aja masing-masing merasa lah bisa anak tahun angka itu tengah tiangkan padahyakan atau dikawal andak dihiganya awasnya bampik bampik juga tonton bayang jijit telinganya mun kita betul-betul hendak memakmurkan masjid, tenang dalam masjid, ibadah khusyuk dalam masjid, jangan ada keributan suara-suara dalam waktu beribadah. Nah ini kadang-kadang barisupan aja, mun ada tamu sembahyang Jumat, bampik kan anakannya. Apa halnya ini? Nah, jadi mudah-mudahan masjid kita ini terus berjalan dengan baik dan bagus, bertambah terus. Dana-dana yang terkumpul tadi dari masyarakat tadi untuk masjid, wakaf masjid yang insya Allah akan dipikirkan oleh panitia masjid, wisi lagi. Nah, wisi itu insya Allah nanti kita pikirkan juga untuk nang dibagusi lebih bagus daripada itu, nang supaya nyaman berwudu. Nah itu dananya besar itu, tidak cukup ratus juta, miliaran kalau hendak nang bagus macam di Mekah di Madinah itu. Mesti miliaran juga. Nah, jadi jangan dikira Masjid Agung Al-Karomah tadi miliar berdiam jadi penitia ini kada membawa kemana-mana kada dibuat napa-napa pinanya aja. Tunggal dikitan. Kada sekaligus pang menukar payung sebiji tadi itu bisa habis sudah duitnya. Kemana pulang mencari. Nah, jadi mengumpulkan nang mana nang lebih urgent, nang lebih penting, nang lebih manfaatnya lebih besar. Itu kita utamakan tunggal dikitan. Nah, jadi masyarakat insya Allah panitia masjid amanah aja menjalankan dana-dana. Jangan didengari orang-orang yang di luar seperti luar daerah kita nang ada mengadakan tadi dana masjid 0 kosong aja. Adalah sekali dihambur-hamburakan artinya untuk sosial. Itu belum terpikir ke situ lagi masjid kita Al-Karomah karena banyak ulama-ulama, guru-guru yang mengatakan ilmunya bagaimana dana ini apakah boleh wakaf orang, tujuan orang untuk masjid disalurkan ke lain masjid. Itu masih dalam pertimbangan, masih dalam pembicaraan. Jadi kada usah melihat kadang usulan-usulan itu sudah mau usulan ini macam-macam yang masuk. Kenapa
dan masjid banyak kadang nol macam Masjid Anu. Nah kadang membanding tuh, Masjid Anu makan gratis, Masjid Anu kalau ada sandal hilang diganti, sepeda motor hilang diganti. Muni itu kada kuat ketuntungan, pasti banyak nang datang menipu karena minta ganti sepeda motor pada hilang, padahal kada hilang. Lawan kawannya kan suruhnya ambil sepeda motornya. Penipuan wah ini banyak, kada kawa sudah kita orang banyak ini. Kada kawa. Jadi insya Allah amanah daripada panitia masjid, insya Allah amanah aja. Insya Allah terlaksana aja, tunggal di kita memperbaiki keadaan kita ini. Tinggal kitanya aja lagi namanya isi aja ini masjid, hidupkan ini masjid dengan ibadah. Nah, ini alhamdulillah masjid kita ada 3 malam lah pengajian, malam Sabtu, malam Ahad, malam Rabu. Padahal hendak jadi tambah lagi malamnya itu, cuman ya cukup dulu 3 malam ini karena malam lain ada juga diisi pengajian di lain. Guru kita Al-Makrum Haji Mu'adz Hamid malam Kamis ada berdekatan aja dengan masjid. Guru Fadli di Karatun malam Selasa, nah berdekatan aja dengan masjid. Orang nama isi masjidnya ya itu juga. Jadi mau kita andak pulang malam itu isi pulang, tergabung kena bersaing pulang kada nyaman. Nah, jadi cukup 3 ini pun cukup sudah kita mau mendatanginya, itu pun kalau mau. Ada aja kalau nang kada mau, di rumah kita coba aja mendengar pakai radio ya. Di rumah kita coba aja mendengar pakai handphone, YouTube ya. Padahal syiarnya itu meisi. Yang pentingnya tuh syiar, nampak dari luar syiar Islam. Martapura, Kabupaten Banjar, masjidnya penuh, masjidnya orang majelisnya datang. Itu syiar Islam. Siapa yang mengisi? Ya kita umat Islam. Siapa lagi? Kalau bukan kita umat Islam, mengharap orang bukan Islam, ada mungkin. Kecuali dia dapat hidayah, kita berdoa. Mudah mereka-mereka yang non muslim dapat hidayah masuk Islam. Kemudian kadang-kadang nang mu'allaf nang hanya masuk Islam itu nang rajin daripada orang nang Islam dari lahir. Kadang-kadang kadang-kadang koler, penyakit kol ini ngalih banget dah. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah dengan tenang, dengan baik. Mudah-mudahan doakan panitia kita dapat tabah menjalankan semua apa yang diamanahkan kepada mereka, dapat menjalankan dengan jalan yang benar. Amin. Allahumma amin. Bisri Nabi wa alin Nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا، اللهم انفعنا ما علمتنا، اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.